Ya, baik teman-teman semuanya, kita lanjut lagi untuk obrolan hari ini. Mohon maaf tadi sempat kepotong ya karena memang ada gangguan sedikit. Kirain ada Ada kata. petir. Bukan, mau wedangi orang tua. Kita ngicok kan. Soalnya anggar tua dilorot. Dilorot gini nih. Ya, kita lanjut lagi. Tadi Pak Yuli sempat berkisah atau bercerita yang ceritanya ini di luar dari novel ya. Saya sempat bercerita bahwa pernah mau dakwah ke Baron. Kemudian mampir di rumahnya Estini. Mbak Simba Estini sebenarnya. gitu. Simba, Iya. rumahnya Simba. Mungkin dilanjut tadi. Oh, iya. Mungkin ada temannya yang kejedot tadi ada. Temannya yang kejedot masih ada. Ada. Sekarang Saksi itu masih ada. masih berteman juga, masih sering Jadi, ketemu. Itu ceritanya kan saya lama sekali nggak bulan ke tempatnya. Mohon maaf sebelumnya, tapi untuk temannya yang kejedot ini sekarang sudah sembuh. Sudah. Orang tak kira nih wis puluhan tahun Kejedok ya, kejedok gawang ya. Iya. Bahkan tidak hanya satu itu ya. Iya, nggak jelas. Oh iya, jadi sebenarnya sudah lama sekali nggak mampir ya, nggak Iya. mampir ke rumahnya Estini ini. Tapi waktu saya kebetulan ada jadwal di Baron ini kok ingat nanti lewat Rono gitu ya. Dulu jalannya masih belum ini ya, belum Aspal. JLS ini belum Iya. jadi masih jelek gitu lah. Termasuk rumahnya masih jelek gitu. Dulu. Dulu itu Rumah Simba. Tapi kemarin saya main ke tempatnya Mbak Esti ini rumahnya ada bagus mewah. nih. Nah, iya, mewah. Berlebih ya. Dekat sawah. Dapat salah. Itu hasil dari nulis juga, Pak. Iya. Alhamdulillah. Nulisnya ada di rumah. Aku sih jarak nulis. Aku pengen ngomong. Kesel sakit. Tapi mungkin yang nulisnya ke aku pengen di rumah HP. Langsung judul rumah HP. Ya. Kembali ada ya, Mas? Kembali cerita tadi. Iya, iya. Waktu Iya, saya mampir itu kan rumahnya memang masih jelek gitu. Itu tanpa pakai kipas AC sudah silir gitu. Karena temboknya gede bolong-bolong gitu. Oh iya, karena jendelanya nggak ada pintunya. Nggak ada pintunya ya. Akhirnya ya itu mampir semuanya Iya. kan dulu itu rumahnya apa gawang itu pintunya kan cendi itu ya. Apa cendi itu bahasa Indonesia apa? Pendek. Pendek. Alhamdulillah aku Pendek. nanti jeglongnya Mas. Jendelanya tidak ada pintunya. Nanti jeglongnya Karena belum wayahnya. Iya. Burung wayahnya ya. Wayahnya beda dengan wayah ya gitu ya. Mas Arno bro konsentrasi. Minum Iya. dulu Mas Arno. Iya. Teman saya 3 yang kejeduk Iya. Ya, kemudian udah pada sholat, mampir sholat waktu itu sholat maghrib ya. Iya. Kita sudah sholat maghrib. Nah giliran saya sholat itu di atas amben itu kebetulan yaitu pengalaman yang sangat terharu itu ambennya ambrol gitu loh. Jadi dipakai sholat, pas dipakai sholat. Pas takbir itu ambrol gitu loh. Jadi sholatnya gagal karena apa? Ambennya jemblong. Tolongin Mas Dharma kayaknya. Pas takbir ya. Iya pas takbir Allah itu jemblong Ya, jemblong. wajar saja kalau pas takbir. Waktu itu saya memang gemuk itu. Iya. Karena mohon maaf. Kok iso? Mohon maaf. Diperjelaskan. Karena kan pas takbir Allahu Akbar. Artinya artinya Allah Maha besar. nah, pantesan saja jeblok. Ustaz diterapin. Iya. Orang maksudnya main aku kikir takon lho. Dan Jeblok pas genendi. itu teringat sampai sekarang itu Iya. teringat. Betul teman-teman saya, kru saya juga teringat itu. Ya, paling berkesan ya. Paling berkesan itu di rumahnya Estini ini. Paling berkesan ketika mampir di rumahnya Mbak Estini ya. Dan lama juga nggak ketemu, tahu-tahu rumahnya sudah bagus itu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Dari hasil novel. Karena menulis tadi. Tapi novel bukan novel yang bukan ini, karena ini tanpa profit itu tadi. Ya karena memang karya-karya dari Mbak Estini sendiri itu sudah banyak sekali selain dari Sepotong Rindu untuk Ayah ya. Dan ada yang terkenal yang booming itu apa? Wadas itu apa? Negeri Cadas. Itu sampai 3 sehari. Nah, sampai 3 sehari itu booming. Kok malah lari ke situ? Lah kok nek dutukune novel sing kuwi Nah, piye? itu sih. Enggak apa-apa kan satu penulis. Satu penulis. Oh iya, Nggak apa-apa. Satu author. Oh, ding betul enggak Tapi apa-apa ya. kisah yang nyata hanya ini. Baik, terima kasih Pak. Dan, Iya, betul. mungkin kita berlanjut untuk pertanyaan ke Mbak Estini luar biasa. Terima kasih kisahnya yang sangat menginspirasi sekali. Iya. Yang kejeglong tadi loh Mas. Yang menginspirasi. Ya, untuk Mbak Estini sendiri, yang perlu saya tanyakan di sini adalah mungkin untuk penulisan dalam novel sendiri, mungkin bisa diceritakan untuk
prosesnya itu ada berapa lama, karena memang ini adalah dari Pak Kisah Yuli nyata. ini kan Kisah nyata. diangkat dari kisah nyata. Nah, Iya. Bukan karangan. jadi bukan karangan gitu ya. Bukan. Jadi mungkin bisa diceritakan untuk prosesnya sendiri berapa lama, dan mungkin ada kesulitan-kesulitan tersendiri mungkin yang dihadapi oleh Mbak Esti ini, bisa diceritakan. Silakan. Ya, jadi kalau proses kreatifnya berapa lama itu ya dari 2019 Desember, dari pengajian itu langsung saya mikir-mikir. Cuman kan saya butuh riset, jadi nggak bisa harus ngawur seperti 2019 loncengnya tahun 2020. Jadi 19. Tapi itu Desember. nggak sampai 1 tahun. Ya, Oh enggak, cuma 3 bulan kan, Desember 2019, terus Maret 2020 loncengnya. Terus 2 minggu kemudian corona itu. Oh. Jadi ujian novel ini juga luar biasa. Iya, Jadi iya, pas iya. habis lonceng langsung corona gitu. Oh, itu yang memang, menyebabkan. Nggak bisa distribusi memang ke toko buku. untuk pandemi itu memang tidak hanya Mbak Esti ini sendiri yang Nah, gitu terkendala. ya, iya benar. Saya juga. Saya juga. Kalau juga kabel gak boleh bakso barangnya. Tapi kita tetap bersyukur. Tetap bersyukur, Pak Yuli. Yang penting tadi sehat toh. Ya, Kalau sehat. tidak sehat ekonominya, yang penting sehat jasmani dan Jasmani. rohani. Betul Itu sekali. penting. Betul sekali. Masalah ekonomi kan bisa dicari. Ya, betul sekali ya. Terima kasih, dan memang mudah-mudahan untuk saat ini memang sudah mudah-mudahan sudah Boleh, boleh ya. kembali ya, karena memang kita yang sudah mulai bekerja di dunia apapun juga sudah mungkin mulai aktif Dunia lagi apa ya? di dunia pekerjaan ya, Mas Rana. Dunia lain. Baik, terus untuk kesulitan sendiri, Mbak. Oh ya itu. Ini kan Mbak novel, Esti. novel biografi ini berdasar Ya. kisah nyata ya. Jadi Ya. saya selain sumbernya Pak Yuli juga ada saksi-saksi hidup, perlu riset, wawancara dan sebagainya itu. Saya nggak bisa ngawur ngarang-ngarang sesuai. Misalnya saya bikin dramatisir gimana itu kan Ya. ini menyangkut nama baik beliau sebagai ustadz, kemudian Ya. privasi banyak orang juga yang harus ini nama-namanya disamarkan ya di sini yang disebut kisah nyata. Tapi saya nggak bisa improv gitu loh. Jadi itu ada bagian yang pas Pak Yuli ketemu sama ayahnya itu pembaca itu gedeg gitu loh. Jadi untuk Mbak Esti ini sendiri ada tantangan dari kisah itu harus ditulis dengan sebetul-betulnya, Iya. tapi bagaimana Harusnya- caranya untuk membuat pembaca itu menjadi apa namanya Tertarik. greget gitu loh, namanya gitu ya. Berarti ya. Dan itu kan sebenarnya saya pengennya ini harusnya dibikin gini lebih ini. Iya. Tapi kan kejadiannya Tapi nggak tidak seperti bisa, iya. Jadi paham Iya, ya, maksudnya iya. saya Gitu terbentuk ya. di situ. Sedangkan novel-novel saya yang lain yang fiksi itu kan saya bebas berimajinasi, berekspresi itu bebas. Di sini Betul, saya betul. nggak bisa. Saya udah diwanti-wanti Pak Yuli yang ini nggak usah ini. Jadi saya harus ya Iya. istilahnya udah dikasih rambu. Sebelum dicetak memang saya lihat dulu gitu Iya, dicek Iya, lagi cek dulu. kebenarannya, nanti tidak Iya, iya. ada yang Jadi kalau misalnya ada yang terlalu jauh dari kisahnya, betul. yang jelas nanti tidak ada yang terdolimi. Iya. yang terjadi Ini yang terdolimi penulisnya ya. Kalau ini urusannya lain ini. Masalah terdolimi yang itu urusannya lain. Nah saya dengan yang 3 wanita itu loh. Aja toh. Ya, yang itu kan ini patah hati. Selama membuat ini saya kasih hadiah permen itu loh. Apa? Coklat. Coklat iya. Kan Iya, iya. gambarannya itu Oh, nulis sambil- dalam kisahnya kan memang ada tokoh 3 perempuan itu ya. Ah, itu kan Itu masih ada. Masih perebutan. ini aku repot ini. Wah, ya itu ya. Soalnya Dari enggak, soalnya saya membacanya itu dari 3 perempuan itu memang ya Oke. kemarin juga sudah nanti kelakunya nanti. Oh, iya, nanti itu urusannya yang Iya, iya. pemirsa yang di situ kan yang Pak Yuli kan istilahnya kan itu kan tiga-tiganya kan istilahnya pada hati semua kan ya istilahnya. Iya. Akhirnya yang keempat akhirnya dia nikahnya sama siapa itu kan yang sekarang itu cuma kan yang Ternyata yang ini. terdekat itu malah nggak ada yang jadi. ya. Iya, yang 3 ini pokoknya kan sampai beliau itu kan yang terakhir Sebagai itu inspirasi Mas Ragil, Mas Iya. Sarno sahabat datang ke ini. nikahannya. Wait, Mas Ragil nggak boleh Ini nengok? menutup Nah, ini. maksudnya gini maksudnya. Ini mau melarikan diri maksudnya. Nggak apa-apa maksudnya gini. Saya juga masih Maksudnya, bisa. nek terlalu lama punya teman itu malah nggak jadi gitu. Oh, deh. gitu. Iya, yang jadi dengan saya kan jujur yang tidak terlalu lama. Iya betul. Ini pantas. gimana Pak? Ini kan Kayak lo Pak Segmen bola Bali itu yang sana itu loh, Mas. ini Mas kayaknya saya nggak boleh membuka yang rahma ya. Ya muter-muter tadi kan karena itu sebenarnya. Iya. Ini datang ke nikahannya kan. Mengalihkan. Gelar lain. Wah, Nah,
mengingat masa lalu lah. Berarti nek lama-lama ini tidak jadi tuh mana? Sesuai Udah masakin. tahu. Istilah ngembung itu nek terlalu lama bosok gitu kan. Oh iya, istilahnya wong Nanti ibu dibikin gua, lagunya dia Mas nek suwe-suwe Herno. malah bosok. Ini kan Mas Herno. pulang pas dari pacarnya itu nikah sama orang lain, ini pulangnya sampai lupa jalan pulang, jadi sesat. Waduh. Iya bener. Tapi jangan baca sendiri loh ya itu jangan. Oh, saya belum sampai ke situ saya. Nah, benar. Tapi kisahnya itu ada ya di novel ya? Ada. ya. Oh, keren luar biasa. Nah. Nanti boleh tetap ini harus Pokoknya dibaca. sampai dulu Harus dibaca. Mas Agil. Oke, siap. Kudu real sesuk. Harus. Ya, terima kasih Mbak Estini juga sudah bercerita tentang kisah perjalanan menulis novel ya Sepotong Rindu Untuk Ayah, dan kebetulan dari novel Sepotong Rindu Untuk Ayah, nah ini lain daripada yang lain karena memang di novel Sepotong Rindu Untuk Ayah ini ada beberapa bab ya Mbak ya. Iya. Betul ya, dibagi dalam beberapa bab 11 bab. 11. Ada Iya, 11 bab ya. 11. Nah, dari bab-bab tersebut ini juga dari keinginan Pak Yuli itu dari bab-bab itu pengen sekali dari Pak Yuli untuk menjadikan sebuah Lagu. tulisan menjadi sebuah karya lagu. Iya. Betul ya Pak Yuli? Iya, iya. Nah, kebetulan di karya lagu yang diinginkan oleh Pak Yuli, Pak Yuli ketemu dengan Mas Suharno sebagai seorang arranger. Ya Mas Harno ya, betul ya Mas Harno ya. Bukan Power Ranger tadi. Bukan. Nah, nanti kita tanya-tanya ke Mas Harno, tapi sebelumnya tak tanya dulu ke Pak Yuli. Ya. Awal mulanya bisa ketemu sama Mas Harno dan tahu kalau Mas Harno ini adalah seorang arranger atau mungkin juga bisa menciptakan lagu-lagu dari novel-novel yang sudah ditulis oleh Mbak Estini, itu bagaimana dulu awal ketemunya sama Mas Harno itu Ya, bagaimana? mungkin sebenarnya secara langsung memang lama ya bisa ketemu dengan Mas Harno ini. Maksud saya adalah karena dulu saya ini kan sebelum pengen membuat novel dan lain-lain ini kan saya sering dakwah di daerah Gunung Kidul itu. Iya. Tapi belum sempat ketemu juga Mas Harno. Nah, setelah membuat ini ya dari Estini ini yang Dari mungkin, Estini? karena tidak jauh Bonus kan Mas, dari bonusnya. dari Estini ini bisa kenal dengan. Berarti selain jadi penulis, Mbak Estini ini juga salah satu landang ya. Landang itu Makelar. Baiknya kayak royalti gitu. Berarti juga menjadi. Tapi kalau maklar seperti maklar apa-apa itu Ya, yang di sini biasanya yang tidak maklar itu memperhatikan tidak dirinya apa. sendiri gitu loh ya. Hah? Gimana Mas Arno? Yang di sini maklar itu siapa sebetulnya? Pak Yuli. Sebentar. Dari beberapa maklar, Iya. biasanya tidak memperhatikan diri sendiri umpamanya ya. Iya. Saya maklar mebel umpamanya ya. Iya. Tapi di rumah saya mebelnya malah jelek-jelek gitu loh ya. Ya karena mebel punya jenengan itu sampean makelari. Malah jangan apa didol sisan maksudnya. Tadi saya kono tergaring sing elek. Tidak usah dilanjutkan gitu. Tapi Pak Yuli, kok malah jadi pucet ini? Ini yang pucet ini. Kapan lagi saya bisa menggarapi seorang ustaz? Luar biasa, terima kasih. Dan kita tanya ke Mas Suharno. Ini kan dari Pak Yuli sendiri kan menginginkan dari novel-novel dari bab-bab yang ada di novel ini kan pengen sekali untuk dijadikan sebuah lagu. Nah, untuk lagu sendiri itu Mas Harno kerjakan sendiri atau bagaimana itu Mas Harno? Ya, ini sebelum saya jawab saya malah ingin bertanya dulu. Jenengan yang namine sinten to, Mas? Kulo. Nggih, kayak wah kok liyane wis dul kenalan kok urung dhewe. Nek kene ngomongke mau. Kok iya ternyata? Lah tenan loh, mungkin dari para pemirsa ini juga bertanya-tanya loh. Masih dari tadi ngomong toh, kelihatan sumeh sekali, tapi kok nggak mau memperkenalkan diri mungkin gitu ya? Bukan. Atau jangan-jangan masuk di ODP. Apa itu ODP? Orang dalam pencarian. Yang penting orang ODGJ. Apalagi itu? Itu mesam-mesem dewe.
saya dicari oleh ngerti nggak? Dicari siapa? Enggak. Ya kembali serius tadi. Ya, pertanyaan. kembali ke Mas Harno, mungkin bisa dijawab untuk Oh berarti ini belum ada jawabannya nih? Ya belum. Mas Harno tadi belum jawab loh. Mas Ragil juga belum jawab. Perkenalkan diri dulu. Oh iya. Kenapa harus ngomong Mas Ragil belum jawab? Namamu siapa Mas Ragil? Ragil dong. Lah, kalau lihat kan namamu siapa Mas Ragil loh. Namamu siapa? Mas Ragil, namamu siapa Mas Ragil? Berarti kan sudah tahu namanya. Ya, pemirsa yang baik dan budiman. Perkenalkan di sini nama saya adalah Ragil. Ragil adalah nih. Ragil adalah Ragil. Ya, Ragil adalah ini Mas Anu ya. Anak terakhir. Coba selain saya sebagai apa kalau di sini saya sebagai apa ini? Host. Host. Iya. Bos kali ya. Gos hantu. Kalau ghost lain lagi ya. Gos lain. Host ya. Selain Host itu saya rumah. Rumah. Itu haus lah. Host itu kurang minum. Mas ada enggak usah diganti ya. Nama saya Ragil gitu aja. Iya. Ya. Nama saya Ragil Mas Arno. Ragil. Perlu saya sampaikan alamat saya mungkin nomor HP. Terima kasih Mas Arno. Silakan dijawab Mas Arno. Ya, tadi pertanyaannya apa Mas? Untuk pembuatan lagu dari novel atau dari bab-bab novel yang sudah ditulis oleh Mbak Estini, ini kan Mas Harno kan itu mengambil liriknya atau tadi sebenarnya pertanyaan saya bukan itu, tapi ini mak planir harus tak teka oke. Untuk lirik dan lain sebagainya itu murni mengambil dari kisahnya berarti kan, tapi iya. untuk kata-kata dan lain sebagainya Mas Harno ini mengolah sendiri atau mungkin ada yang membantu? Ya jadi khusus untuk novel yang Pak Yuli ini kan menurut saya lain daripada yang lain ya. Kalau biasanya saya membuat lagu itu kan apa yang ada di pikiran saya kan saya tulis terus saya tuangkan ke sebuah nada-nada gitu kan. Iya. Kalau seperti ini kan kita dibatasi oleh nanti nggak boleh lari dari kenyataan. Iya. Berarti seperti Mbak Estini tadi ya. Seperti Mbak Estini tadi juga Hobinya sama. Nggak boleh lari dari kenyataan, tapi Maksudnya itu, lari dari kenyataan. maksudnya itu dari kenyataan yang dialami Pak Yuli gitu. Oh, iya. Bukan kita yang lari dari kenyataan. Iya. Jadinya Bukan artinya menerima. Menerima Itu dari jadinya acara dagelan novel sih ya. Jadinya itu prosesnya begini. Tadi saya bersama teman saya yaitu nggak usah disebutkan namanya. Iya. Pokoknya saya dibantu seseorang. Iya. Itu membacakan novel. Terus dari satu bab itu diambil intisarinya, lalu kita buat sebuah semacam puisi. Iya. Nanti puisinya itu kita setorkan ke Pak Yuli dulu. Cocok enggak kalau kata-katanya seperti ini? Ada yang mau diganti atau enggak gitu. Berarti untuk penulisan syairnya juga nanti untuk keputusannya juga dikonfirmasi dulu sama Pak Yuli ya. Ya. Terus Pak Yuli nanti tak omongin. Mbak Estini juga tadi untuk penulisannya juga konfirmasi dulu sama Pak Yuli. Ya. Luar biasa loh Pak Yuli. Apa-apa yang jenengan loh Pak. Yang luar biasa itu Mas Harno. Tadi kan ada kata-kata saya dibantu oleh teman saya membacakan novel karena ya kita maklumi Mas Harno ini keterbatasan tapi kelebihannya yang luar biasa nih. Iya. Tapi apresiasi ini. Betul sekali. Saya sebenarnya malu. Saya yang harusnya Iya. bisa melihat, bisa mainkan keyboard dan komputernya, Kok tapi nggak ternyata ditutupin? Mas Ragil juga nggak bisa. Kok nggak ditutupin gitu? Jadi ya Mas. Mas Ragil, jadi Gimana? sebenarnya kesuksesan novel ini bukan karena penulisnya yang hebat, tapi ada orang-orang di balik layar, ada Mas Harno dengan keistimewaannya, Iya, terus iya. kru dari HN, kemudian ada Mas Amit ya. Untuk kebetulan dulu loncengnya, ya. loncengnya juga kalau tidak salah dulu ada. Berarti benar Mas. Hah? Kalau tidak salah berarti benar. Iya. Kalau tidak salah dulu memang saya tidak mau ketawa. Aku bingung aku. Akhirnya kami Mas Joko bingung aku. Nah, akhirnya orang tekon wis jeglong gak sih aku tadi bingung kleru orang tekon gak sebelah dia. Dulu memang ketika lonceng itu kalau tidak
tidak salah Mas Darno ikut ya Iya. dalam lonceng itu ya, Iya. mengiringi sebuah lagu dulu ya. Iya. Oh iya betul sekali. Jadi ikut dari proses awalnya sudah terlibat. Saya sempat memperhatikan dulu ketika launching, memang saya sempat memperhatikan Mas Darno ya berarti dulu ya Iya. yang sempat mengiringi lagu dari launching Sepotong Rindu untuk Ayah itu ya. Iya. Terima betul sekali Mas Darno. Salaman sih. Kau ora gelem keplok ya. Terima kasih Mas Darno dan Mas Darno ini untuk lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Darno dari sebuah novel yang diinginkan oleh Pak Yuli. Ini sistemnya apa namanya, kontrak atau per biji? Orang Nek pakai koyo ngakulaan. Itu kembali seperti Estini, non profit. Sing terpenting pertemanan. Semuanya kok apa nanti? Non-profit. Kok semuanya kok non profit? Dan Terus ini profitnya untuk kemana? acara ini Lah ya, Iya, non-profit ini, Mas. Pertemanan, non-profit. saya sudah mumpung seperti ini. Ya ini non profit. Non-profit. Kita kan sudah friend. Oh iya. Terima kasih. Yang Tapi Jangan mohon maaf Mas gitu, Nagil. main game. Enggak, Ada yang Mas. saya ralat. Ya Jangan. mungkin Ya. mungkin nanti kalau tidak disampaikan kan nanti teman-teman yang di belakang juga nganu. Iya. Kita perlu mengingat jasa-jasa beliau juga kan. Iya. Jadi untuk pembuatan aransemen ini kan kita juga dibantu. Jadi untuk pembuatan lirik itu kan terus terang saja kalau saya kan kalau membuat kata-kata itu susah karena saya bukan Iya. penghayal gitu. Iya. Saya itu paling susah kalau disuruh ngalamun itu susah. Iya. Penghayal tapi Berdasarkan jangan- kenyataan, nah itu kan susah. Penghayat berarti ya. Nah itu Penghayat. untuk masalah syair, untuk masalah syair, Iya. saya dibantu oleh Mbak Tias Triti yang saat ini di Jakarta domisilinya. Oh Dan- iya. Halo Mbak Tias Triti mungkin. Mbak Tias Triti. Jangan lupa. CIAS. Buka channel Mbak ya. Tias Triti Nah. mungkin juga menyaksikan acara ini. Terima kasih Mbak Tias, luar biasa. Terus siapa lagi mungkin? untuk arranger kita dibantu sama Mas Tito Tuner juga Mas Suryono Kecelik. Mas Tito Tuner dan Mas Mas Tito Suryono. mantan Kapolri itu. Bukan. Mas Tito Tuner. Mas Tito Tuner dan Mas Suryono Kecelik. Suryono Kecelik. Mas Suryono Kecelik dan Mas Tito Tuner. Halo, Iya, selamat halo, siang. selamat kenal. Nah, siapa tahu menyaksikan acara ini juga. Terima kasih luar biasa Mas Tito Tuner dan Mas Suryono Kecerik. Kecelik. Jadi terus ini benar-benar tantangan bagi kami para musisi sebetulnya karena kita harus membuat lagu tapi berdasarkan sebuah novel gitu dan berepisode. Jadi kan dari lagu 1 sampai ke 11 itu harus ada bersambung ya, kesinambungan gitu ya. Iya betul sekali. Ya berarti memang nggak harus sembarangan karena memang berarti untuk lagu yang sekarang itu Mas Darno sudah memikirkan bagaimana untuk lagu yang berikutnya. Iya, harus gitu. Iya. Baru berapa Jadi- ya Mas Arni? Jadi 4 lagu. dalam pembuatan lagu itu untuk satu lagu beliau ini Mas Darno sudah memikirkan 5 lagu ke depan mungkin. Wah, Tapi nanti di tengah-tengah ini kita break yang novel itu yang nanti kita bikin 2 lagu yang non novel ya Mas Arni. Iya. Baik, ya terima kasih. Dan mohon maaf Mas Darno, ini untuk lagunya kan sudah tercipta berapa lagu mungkin? Itu yang 4 sudah ya? terpublish yang dari saya itu 4. 4. 4 atau Ratapan 3? hati, Ya. Yang berharapan, Ya. terus kemudian sadar posisi berarti Ya, ada tiga 3. ya? Ada 3 yang Ya, sudah semuanya terpublish. ada di channelnya OST Julianto Ya. Official ya. Ya. Nanti Tapi bisa dibuka dan sebelum bisa dilihat. yang karya saya penuh dulu kan sempat ada kayak sahabat saya Mas Darmo SJ itu Ya. itu yang OS secara keseluruhan yang bukan per episode gitu. Iya, Oh, jadi iya, kayak, iya. Ada kayak 2 lagu gitu. semacam Iya, iya. kalau semacam yang dulu yang channelnya Mas Darmo SJ itu kan semacam kalau semacam filmnya tuh layar lebar. Nah, Jadi iya. satu OS full. ke- Kalau Mas Darmo Iya. ini drama seriesnya. Jadi Iya, nanti gitu. dibikin rencananya kan memang ini nanti kan mau divisualisasikan. Jadi insya Allah semoga kerjasamanya terus Ya, berlanjut. baik, terima kasih dan untuk yang terakhir ini mohon maaf karena memang waktunya ya Keterbatasan sangat apa ya? terbatas ya karena memang dari pihak-pihak yang terkait ya mungkin Dari pihak kepolisian. masih ada ini kita pertanyaan untuk Pak Yuli, Mbak Estini dan juga Mas Suharno karena memang dari kisah novel
dari kisah hidup yang ditulis dalam bentuk novel dan juga dituangkan dalam bentuk lagu. Ini adalah kerjasama dari bertiga ini Pak, antara Pak Yulianto, Mbak Estini dan juga Mas Suharno. Mas Angin, Mas Ragil. Itu sampean nggak kenal dulu Pak. Oh. Di balik layar. Enggak kesana aku wis ngerti kabeh. Iki piye? Baik, Ini kita lihat sama apa sih? sebenarnya itu untuk kedepannya untuk kelanjutannya dari novel ini dan dari lagu-lagu karya Mas Harno yang diminta oleh Pak Yuli, nanti untuk kelanjutannya mau dibawa kemana, mau diapakan ini kisahnya ini selanjutnya mungkin dari yang sudah ditulis dalam bentuk novel, sudah dibikin lagu dan mungkin selanjutnya akan dibuat bagaimana itu mungkin ada rencana-rencana untuk selanjutnya mungkin masih ada. Mohon penjelasannya dari Mas Suharno, dari Mbak Estini dan juga Pak Yulianto. Kalau saya berharap ini memang bisa untuk inspirasi dalam kehidupan sehariannya yang tentunya harapannya bermanfaat begitu ya. Makanya kalau mungkin Allah meridhoi kita bisa bisa jalan terus ya, syukur bisa dibuat semacam film dan itu bisa untuk menginspirasi ke dalam kehidupan seseorang ya, baik-baik saja mungkin Baik. Iya. Mbak Kalau saya kan kalau untuk follow up selanjutnya kan mengamini dari Pak Yuli ya, Yeah. tapi informasi dari saya memang novel ini kan sudah sampai dibaca ke beberapa sutradara dan produser itu, cuma kita menunggu timingnya. Tapi sebelum itu misalnya kita istilahnya kan itu sekarang nunggu boomingnya gitu kan istilahnya. Yeah. Kalau misalnya nanti ya bukan booming nggak booming ya Pak, Yeah. itu tetap kita akan usahakan membuat filmnya tetap kita perjuangkan. yang jelas tidak anti-intinya kita berjuang Jadi gitu ya. tidak harus ini diproduksi oleh PH yang besar seperti itu. Ya masih bisa kan Pak ini Iya. ngedana biaya operasi. Ya operasi Ya, tapi jangan bisa. Nah, gitu. ya yang jelas ini non profit ini. Nah, seperti itu. Ya siapa tahu ya Mas ya. Ya, amin, Kita amin. akan Karena memang berjuang. untuk rencana Kita Allah cuma itu kan bisa kita tidak merencanakan, tahu. kita sudah Ya. berjuang Betul. segala yang kita bisa secara terbaik Ya. kita. Oh ya satu lagi Mas, saya kemarin untuk sahabat Estinity yang pesen novel ini pesen kaosnya, jadi kayak novel sama kaosnya, jadi kan ada kemarin ada yang pemirsa saya itu kan Ya. ada yang Disuruh bikin misalnya kaos. ini iya. ada satu paket sama kaosnya kayak gitu Estinity itu nanti. Jadi nanti kaosnya gambarnya kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya beli novelnya dapat juga kaosnya gitu. Itu nanti masih dirembuk ke Pak ini ya. Kemarin udah ditagih, harap Ya. sabar. Ya, nanti siap. sabar. Ya. Insya Allah nanti kita akan bikin. Iya, iya. Non profit lagi. Iya. Kalau kaosnya profit Pak itu. Oh. Itu merchandise nanti. Ya nanti kerjasama dengan. Amin. Pokoknya terima kasih sekali, mudah-mudahan juga kerjasama ini atau mungkin dari kisah-kisah yang dituangkan ke lagu nanti bisa berlanjut untuk tadi seperti yang disampaikan Pak Yuli bahwa nanti rencananya mungkin dari kisah-kisah yang ada di novel nanti akan dibikin lagu-lagu dan setelah lagu-lagu selesai nanti mungkin rencananya memang mau dibikin kayak sebuah karya film gitu ya Pak ya. Iya, visual. Ya mudah-mudahan bisa tercapai nanti mohon Yang jelas, doanya dari teman-teman semuanya. Yang jelas kita harus semangat, Ya. tidak boleh putus asa. Siap. Saya masih ingat dengan firman Allah wala tayassu mirohilah. Ini enggak saru loh Mas. Ini. Iya, iya. Itu ayat Allah ya. Yang artinya apa, Yuli? Dan janganlah berputus asa di rahmat Allah. Itu ya. Betul sekali. Karena Terima kasih. kita hidup dengan seni akan lebih indah. Iya. Dengan ilmu akan terarah dan jangan lupa dengan agama akan selamat. Amin. Terima kasih luar biasa. Dan untuk selanjutnya saya aturkan terima kasih untuk Pak Yulianto, terima kasih juga untuk Mbak Estini dan terima kasih Mas Suharno. Dan mungkin untuk bincang-bincang kali ini kita cukupkan sekian dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan bincang-bincang kami di sini dan jangan lupa nanti untuk yang penasaran dengan novelnya dari Sepotong Rindu Untuk Ayah seperti ini. Ya, nanti bisa Anda dapatkan Betul. di alamat yang bawah ini ya, deskripsi. yang ada di deskripsi mungkin ya. Ya, terima kasih dan sampai jumpa. Salam perpisahan dari kami.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe loh. Selamat.